Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan yang baik ini, yang insya Allah kita selalu dalam lindungan dan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sampai ketemu lagi di kesempatan saat ini di channel kita bersama, yaitu channel Stand Up Comedy Religi dengan nama akun BHS Bang Husin Sehan. Kali ini saya akan membahas masalah rezeki. Bagaimanakah cara mendapatkan rezeki yang banyak, cepat, lancar, dan berlimpah atau penuh berkah. Tentunya Anda semua kepingin itu bisa dicapai. Oleh karena itu akan saya bahas konsepnya terlebih dahulu. Konsep rezeki ada 3. Yang pertama, bagaimana mendapatkannya. Yang kedua, bagaimana memperbanyaknya. Dan yang ketiga, apa yang menghalanginya. 3 konsep ini akan saya bahas satu persatu agar semua gamblang dan bisa dijalankan. Oke, kalau gitu setelah ini saya akan langsung bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, faktor utama rezeki supaya banyak yaitu harus bekerja keras. Itu kata orang-orang di luar Islam. Sedangkan kalau menurut Islam, rezeki itu sendiri banyak jenisnya. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, kenyamanan. Yang ketiga, ketenangan. Keempat, keamanan. Yang kelima, anak yang saleh salehah. Yang keenam, istri yang soleha. Jadi sebenarnya rezeki itu banyak. Dan paling utama, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tapi tidak mengapa, saya kali ini akan membahas masalah rezeki materi. Itu yang saya akan bahas, bagaimana membuang atau menghilangkan atau menghapus penghalang untuk datangnya rezeki ke kita. Karena walaupun kita pinter, walaupun kita punya saudara banyak, walaupun kita punya koneksi banyak, cuman kalau penghalangnya belum kita hilangkan, belum kita usir, maka rezeki kita tidak akan pernah nyampe ke kita. Yaitu apa? Tertahan. Apakah penghalang rezeki itu? Yaitu maksiat kepada Allah dan kepada makhluknya. Jadi kalau kita berbuat maksiat terhadap Allah dan makhluknya, maka rezeki kita akan terhalang. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajulal la yarham rizqa bidzanbi yusibahu. Dari Thauban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan. HR Ibnu Majah. Jadi maksiat atau perbuatan dosa. Kalau kita masih berbuat dosa terhadap manusia atau terhadap Allah, maka sia-sia. Anda sholat, Anda cari rezeki, berangkat pagi pulang malam,
berangkat pagi, pulang pagi, maka sia-sia. Karena apa? Rezeki Anda tidak akan banyak, tidak akan berkah. Karena maksiat yang Anda perbuat. Jadi harus dihindari maksiat-maksiat tersebut. Supaya rezekinya bisa masuk ke sampean. Ya contohnya apa? Menipu, membohongi orang dalam bekerja, mengurangi timbangan, tidak jujur. Ya, itu semua. Sampean tahu loh, mungkin lebih tahu maksiat itu seperti apa. Itu harus hindari. Karena itu semua yang mendatangkan penghalang-penghalang rezeki untuk datang ke sampean. Jadi begitu Allah mau memberikan rezeki kepada Anda, maka secara langsung tidak sampai ke sampean. Makanya akhirnya sampean apa? Merasa apa? Sampean capek, sampean kesel, sampean bosan. Karena dari dulu sampai sekarang kok masih segitu-segitu ya. Coba periksa, introspeksi diri Anda. Apakah Anda masih bermaksiat terhadap orang lain? Kalau sampean masih bermaksiat, maka percuma. Jalan satu-satunya hilangkan maksiat tersebut. Hilangkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Loh, ada orang tetangga saya maksiat, terus kok sekarang rezeki banyak. Itu namanya, kalau menurut orang pintar itu namanya istijrot. Atau apa? Sama Allah selalu diberi, dilulu, supaya orang itu terus dalam kemaksiatannya, sehingga nanti di akhirat siksaannya akan lebih pedih. Gitu. Jadi apa? Maksiat. Maksiat. Ana nggak pernah nyalain orang. Saya nggak pernah urusan sama orang. Saya nggak punya teman banyak. Dan saya enjoy aja. Saya nggak pernah maksiat. Maka dari itu, maksiat terhadap Allah. Sampai sholat? Kalau enggak, itu namanya maksiat. Sampai puasa? Kalau enggak, itu namanya maksiat. Jadi di sini yang kita garis bawahi, kita harus menjalankan perintah Allah. Sholat 5 waktu, zakat, puasa, pergi haji jika mampu. Jadi bukan terhadap manusia toh, terhadap Allah pun nggak boleh. Alhamdulillah, saya nggak maksiat ke manusia karena saya nggak punya teman. Yang kedua, saya juga sholat 5 waktu, saya juga zakat, saya juga puasa. Cuman kok rezeki saya masih agak repot. Betul? Anda tidak menjaga hati Anda. Karena maksiat ini ada dua. Ada maksiat jasmani atau yang kelihatan, yang terlihat. Ada maksiat hati yang dimana nggak kelihatan, yang tahu cuman panjenengan. Yang tahu cuma sampean aja. Bagaimana sampean ngomongin orang, bagaimana sampean dendam sama orang, bagaimana sampean iri sama orang. Sebelah rumah beli mobil, wah kita begitu lihat orangnya, wah ini kayaknya mobilnya ini belinya di mana, uangnya ini dari mana. Intinya apa? Curiga. Hatinya jelek karena iri. Itu juga termasuk maksiat. Itu yang menghalangi Anda untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan berlimpah. Maka itu harus dihilangkan. Terutama biasanya orang yang biasa itu ghibah, ngomongin orang. Begitu orangnya lewat, wah apalagi ada temannya spesial sudah. Ini si fulan ini, kerjanya itu cuma tidur toh, nggak ada kerjaannya, cuma kayak gini, paling gini gitu. Intinya nggak mandek-mandek. Nah, kalau ini masih terjadi dengan sampean menjalankan ini, bagaimana rezeki sampean mau banyak? Sedangkan ini semua ini yang menghalangi datangnya rezeki. Sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW, seseorang akan terhalang dari rezekinya
karena dosa yang dia lakukan. Dan itu semua dosa. Sampean ngomongin orang dosa, sampean iri sama orang dosa. Jadi itu semua yang sering dilupakan. Pertama, maksiat terhadap manusia. Kalau emang nggak ada, periksa maksiat terhadap Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, periksa hati Anda. Apakah hati Anda masih ada yang tersangkut terhadap orang-orang yang nggak sampean sukai, padahal sebabnya juga nggak jelas. Tahu-tahu nggak senang, nggak bisa, nggak boleh. Beb, saya pernah ditipu. Akhirnya saya sampai sekarang saya nggak sama orang itu nggak suka. Jadi saya jengkel kalau lihat dia, nggak boleh. Sampean boleh ditipu, sampean boleh ketipu. Cuman sampean nggak boleh jengkel. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi sama kita itu karena izin Allah. Wa ma asaba min musibah illa biidznillah. Sesungguhnya musibah yang terjadi di dunia ini itu karena izin Allah. Karena sudah dapat izin dari Allah, berarti apa? Ya kita harus ikhlas. Kita harus legowo. Berdoa, ya Allah, aku sudah ditipu. Aku ikhlas, aku ridho. Tapi dengan keikhlasanku ini tolong kau ganti dengan anak-anakku yang baik, dengan anak-anakku yang anak-anak soleh, birrul walidain. Begitu berdoanya. Bukan malah diserukan, dijabani, ditarungkan, bukan. Karena kita di sini ini bukan bagaimana maksiat itu datang, bukan. Bagaimana cobaan itu datang, bukan. Tapi intinya apa? Bagaimana kita menyikapi musibah yang datang ke kita. Seorang muslim ini tidak berpengaruh hatinya atau pikirannya terhadap dunia luar. Karena dia punya apa? Pendirian. Jadi mau dunianya, mau tetangganya jungkir balik, tetangganya terbang, tetangganya nyusup, nggak ada urusan. Perlu bantuan, kita bantu. Kalau nggak perlu bantuan, ya sudah, kita tetap berjalan sesuai dengan koridor agama yang kita yakini. Itu hakikat muslim. Bersikap dan bertindak karena Allah, bukan karena yang lainnya. Oke, sudah jelas ya? Konsep yang pertama yang harus dihilangkan, penghalang rezeki tersebut. Karena selama penghalang itu ada, Anda walaupun usaha sampean apapun, usaha sampean spesial pun, itu tidak berlaku. Kenapa? Karena rezeki Anda akan mampet. Rezeki Anda akan terhambat. Jadi nggak nyampe ke sampean. Ya apa? Hilangkan maksiat. Kalau saya bisa boleh ngasih ilustrasi, seperti halnya sampean bikin sampean mau melewati jalan itu, kalau jalan itu becek, kemungkinannya Anda akan terjatuh, terpleset. Tapi kalau sampean bangun paving di situ, sampean bangun semen di situ, maka Anda tidak akan terpleset. Anda akan selamat dari terpleset, jatuh, kejeglong. Oke? Itu tips saya yang pertama, yaitu hindari maksiat, karena maksiat penghalang rezeki yang akan datang kepada Anda. Untuk dua konsep berikutnya, yaitu bagaimana mendatangkan rezeki dan bagaimana membuat banyak rezeki, akan saya bahas di video selanjutnya. Tunggu updatean terbaru, dan insya Allah kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
sampai di sini. Tonton sampai habis supaya nggak salah paham. Kalau emang bagus, sebarkan ke teman-teman. Kalau emang kurang bagus, komen. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.